Shalom God Lovers, percaya bahwa hari ini rencana Tuhan yang indah menjadi bagian kita pribadi lepas pribadi. Mari nikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku.
oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Shalom, selamat pagi, salam sehat buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali bersama Word from Heaven. Peristiwa Natal di dalam Injil Lukas dimulai dengan perjumpaan malaikat Gabriel menemui seorang imam yang bernama Zakaria. Ketika Imam Zakaria diberitahu bahwa dia akan memiliki seorang anak, Zakaria terkejut dan mengajukan pertanyaan. Dia bertanya, bagaimana mungkin kami yang sudah tua bisa memiliki seorang anak? Istri saya mandul sejak mudanya dan saya sudah usur begini, mana mungkin bisa punya anak? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketidakpercayaan Zakaria ini membuat Gabriel marah dan mengizinkan dia menjadi bisu sampai kelahiran Yohanes anaknya. Nah, peristiwa yang berikut adalah ketika malaikat Gabriel, malaikat yang sama, mendatangi Maria dan memberitahu bahwa Maria mendapat kasih karunia dari Allah dan dia akan melahirkan seorang anak dari Roh Kudus. Maria bertanya karena jelas-jelas dia belum menikah dengan tunangannya Yusuf. Di dalam Lukas 1 ayat 34, Maria berkata begini, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Saudara yang dikasihi Tuhan, reaksi dari malaikat jauh berbeda ketika malaikat berhadapan dengan Zakaria. Pertanyaan Maria tidak membuat Gabriel marah dan menghukum Maria. Tetapi pertanyaan Maria itu dijawab oleh Gabriel dengan jelas dan terang. Pertanyaannya di sini, kenapa waktu Zakaria bertanya Gabriel marah, ketika Maria bertanya Gabriel tidak marah? Masalahnya terletak pada hati, pada motivasi ketika mereka mengajukan pertanyaan. Zakaria bertanya dalam ketidakpercayaan, sebuah pertanyaan cemooh daripada pertanyaan yang benar. Apalagi dia seorang imam, mestinya dia paham tentang firman Allah. Apa yang dikatakan Allah pasti akan terjadi dan digenapi. Allah tidak kurang mampu untuk menggenapi setiap perkataannya. Walaupun itu mustahil bagi manusia, mustahil bagi Zakaria dan istrinya Elisabeth. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, pertanyaan Maria tidak membuat malaikat marah karena pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang polos. Dia bukan perempuan sembarangan yang bisa bergaul dengan macam-macam lelaki yang tiba-tiba bisa hamil. Itu sebabnya karena pertanyaan Maria yang tulus, keadaan hati yang dilihat oleh Tuhan ketika kita bertanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang salah ketika kita bertanya kepada Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar khotbah, apabila ada hal-hal yang tidak jelas. Karena otak kita yang terbatas tidak akan mampu melihat rancangan Tuhan yang begitu luas dan begitu indah bagi hidup kita. Kita boleh bertanya, tetapi masalah hati harus tetap dijaga. Motivasi kita bertanya bukan meragukan kuasa Tuhan. Tapi pertanyaan kita adalah karena otak kita yang terbatas, kemampuan manusia yang terbatas,
sedangkan Allah di luar batas, maka layaklah untuk kita bertanya kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Kalau kita nggak tahu jalan, wajarlah kalau kita bertanya kepada orang yang kita temui di tengah jalan. Bukankah ada nasihat orang tua zaman dulu yang berkata, malu bertanya, sesat di jalan. Bertanyalah dengan tulus kepada Allah, maka Roh Kudus akan menuntun saudara tiba pada rancangan Allah yang luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang memberkati kami. Kami tidak terhalang untuk bertanya kepada Tuhan. Asalkan kami menjaga hati kami, bukan meragukan kuasa Tuhan, tetapi kami bertanya sebab rancangan Tuhan begitu luas, begitu dahsyat dan begitu luar biasa di luar jangkauan pikiran kami sebagai manusia. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.